Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa, sedulur-sedulur semuanya yang kami hormati dan yang kami muliakan, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa selalu jaga kesehatan, jaga imun, sekaligus juga jaga iman, sehingga kita mendapatkan suatu keamanan, kesehatan. Amin. Tak lupa jaga jarak, memakai masker, terutama di musim pandemi COVID-19 ini. Nah, pemirsa semuanya yang kami hormati dan yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi Al-Muntakhaba min Kalami Sayyidil Abror, karangan Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi. Nah, para pemirsa semua yang kami hormati dan yang kami banggakan, pada pembahasan sebelumnya membahas mengenai doa-doa yang mustajabah. Diijabahinya doa itu ternyata ada waktu-waktu yang paling mustajabah digunakan untuk berdoa. Ada waktu-waktu tertentu. Salah satunya adalah pada pembahasan kemarin, yaitu pada hari Jumat. Nah, pada hari Jumat ini malamnya, apa sorenya, apa pas saat berlangsungnya sholat Jum'ah. Nah, sekarang kita sampai pada qultu. Imam Nawawi ngendika ngeten. Jadi setelah kemarin Imam An-Nawawi menjelaskan waktu-waktu yang mustajabah itu adalah malam Jumat atau hari Jumat, tapi ada waktu yang sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asaro biyadhi yuqalliluha, tapi waktunya itu sedikit sekali yang mustajabah itu. Sedikit juga orang yang mengetahui, yang memahami, yang memanfaatkan tentang waktu-waktu yang qalilah itu. Sehingga kultu, saya berpendapat, berargumentasi atau menyimpulkan, ikhtalafal ulama'u minas salafi wal kholaf. Ulama berbeda pendapat. Ya, jadi tentunya beda pendapat ini sangat beda dengan beda pendapatan. Terkadang juga adanya perbedaan pendapat, kadang-kadang juga dilatar belakangi adanya perbedaan pendapatan. Tapi tidak semuanya perbedaan pendapatan menyebabkan perbedaan pendapat. Gitu. Ikhtalafal ulama, ulama berbeda pendapat. Ulama yang generasi siapa? Minas salafi, baik mulai dari ulama salaf wal kholafi dan ulama kholaf. Jadi ulama salaf dengan ulama kholaf ini sering di perkuliahan bersama teman-teman mahasiswa saya sampaikan, jangan sampai salah menempatkan ulama kholaf ditaruh di generasi ulama salaf, sementara ulama yang salaf justru tidak dianggap sebagai ulama salaf. Jadi ulama salaf itu kurun abad ketiga Hijriah, ulama kategori ulama fuqaha, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Terus disusul dengan ulama kategori ulama hadis, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan seterusnya. Itu adalah kategori ulama salaf. Salaf itu apa? Artinya kuno. Kuno itu lama. Maksudnya lama dengan jarak kita, tapi dekat dengan era Rasulullah, yaitu hanya 3 abad. Tapi kalau ulama kholaf, dekat dengan kita, jauh dengan era Rasulullah. Jadi seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani itu kategori ulama kholaf, malah disalafkan. Padahal ulama Nasiruddin Al-Albani itu kategori ulama kholaf karena lahir tahun abad 19 Masehi. Jadi 1914.
dikategorikan ulama salaf. Nah ini yang kadang-kadang salah dalam menempatkan gitu ya. Oke. Ulama ikhtalafal ulama minas salafi wal kholaf. Ulama salaf dan ulama kholaf berbeda pendapat mengenai apa? Fi hadis saati, mengenai waktu-waktu yang mustajabah di hari Jumat tadi, malamnya apa, siangnya apa, pas Jumatannya, pas naik mimbar kan begitu. Itu ulama berbeda pendapat. Ala aqwalin kasirotin. Perbedaannya pendapat itu dengan akwalin kasiro, dengan perbedaan pendapat yang begitu banyak, muntasirotin yang begitu tersebar di mana-mana ya, ghayatal intisar, saking akeh perbedaan pendapat sehingga banyak info-info mengenai waktu apa yang waktu qolilah, waktu yang sedikit itu yang mustajabah digunakan untuk berdoa itu, karena banyaknya perbedaan pendapat di antara ulama kholaf dan ulama salaf. Oke. Tapi menurut Imam An-Nawawi, wa qad jama'tul aqwala. Tapi saya sudah meringkas menyimpulkan jamak itu ini bukan mengumpulkan, tetapi pakai apa ya, berangan-angan, berargumentasi. Setelah dikumpulkan, oh ternyata waktu-waktunya yang mustajabah menurut ulama kholaf dan ulama salaf itu qad jama'tul aqwalal madhkurah. Saya sudah mengumpulkan secara keseluruhan biar terjadi objektivitas dalam pendapat menurut Imam An-Nawawi itu. Sudah saya kumpulkan semuanya, aqwalal madhkurah, pendapat-pendapat yang sebagaimana disebutkan menurut ulama salaf dan kholaf mengenai waktu yang qolilah, waktu sedikit yang mustajabah itu. Fiha, di mana fiha itu adalah aqwal kasiro, pendapat yang banyak itu, kullaha ya semua pendapat yang banyak itu fi sarhil muadzab, saya kumpulkan dalam al-majmu' sarah al-muadzab. Jadi kalau kita ingin secara lebih mendetail mengenai pendapat-pendapat ulama kholaf dan salaf tentang waktu qolilah, waktu yang sedikit yang mustajabah dipakai untuk berdoa itu, kita disuruh mengaji kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Karena ini kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Jadi yang pokok-pokok saja, yang penting-penting. Wa bayantu qaila, dan saya juga sudah menjelaskan secara mendetail pendapat-pendapat para ulama kholaf dan salaf itu mengenai waktu yang mustajabah itu. Wa anna, akan tetapi wa anna katsirun, akan tetapi kebanyakan minas sahabah, para sahabat, ala anna ba'dal asri, bahwa waktu yang mustajabah itu adalah waktu setelah sholat asar. Jadi ya ini ada dua penafsiran kalau menurut saya. Waktu sholat asar itu berarti maksudnya barangkali kemis sore. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu fadilahnya besar sekali. Kenapa di sini ada menurut sebagian sahabat, kebanyakan sahabat berpendapat bahwa waktu yang mustajabah itu adalah ba'dal asri, maksudnya pas sholat asar. Karena apa? Karena dari semua sholat yang 5 waktu itu yang sering dilupakan, sering dianggap teledor oleh orang-orang Islam, bukan zuhurnya. Karena zuhur itu secara otomatis orang pekerja, orang kantoran, ada yang namanya zuhuran, mesti istirahat. Tapi dalam konteks yang lain, dalam waktu tertentu, ada orang yang menyepelekan waktu sholat asar sehingga pekerjaannya lemburan, lali asarnya. Ini jangan sampai. Karena apa? Tidak hanya kemis, semua sholat asar itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Karena di situ ada doa malaikat sib, penjaga malam dan penjaga siang. Jadi mesti didoakan 2 malaikat sib malam dan sib siang.